Basis Data Teori 1 oleh Rizka Amelia, dosen pembimbing Pemda Asman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara entitas, seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf mengajar di fakultas, dan penggunaan ruang kuliah. Manajemen sistem basis data, atau database management system, yang sering kita sebut DBMS, adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kemampuan data dalam jumlah besar. Fungsi yang lebih penting dari DBMS adalah proteksi dan perawatan atau maintain database dalam jangka panjang. Proteksi mencakup sistem protection yang menangani kondisi malfunction atau crash, baik pada hardware ataupun software, dan security protection yang menangani pengaksesan oleh user yang tidak dikehendaki. Sedangkan maintain, DBMS harus memiliki kemampuan dalam memberikan perawatan pada sistem database akan setiap perubahan yang dibutuhkan. Pemodelan sistem basis data dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu Entity Relationship Diagram, ERD atau ER Diagram. ER Diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen, serta relasi antara objek tersebut. ER model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antar entitas-entitas tersebut. Entitas adalah sebuah objek yang ada atau eksis dan dapat dibedakan dengan objek yang lain, seperti halnya mahasiswa, buku, ataupun yang lainnya. Entitas digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entitas yang jenis disimpan dalam himpunan entity, contoh himpunan data pegawai, yang berisi 3 atribut, yaitu SSN, nama, dan juga lot. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah atau weak entity. Relasi adalah asosiasi antara dua atau lebih entitas. Himpunan relasi, himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N-ari, R berelasi dengan sejumlah himpunan entity N, E1 sama dengan E ke N. Himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama. Batasan kunci atau key constraint adalah jumlah minimum relasi di mana tiap entitas dapat ikut berpartisipasi. Batasan partisipasi atau participation constraint menunjukkan apakah keberadaan suatu entitas bergantung penuh atau tidak dengan entitas relasinya. Ada dua jenis partisipasi constraint. Yang pertama adalah partisipasi total, yaitu bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan penuh suatu entitas, semua dan harus. Dan yang kedua adalah partisipasi parsial, yaitu bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan tidak penuh suatu entitas, beberapa, dan tidak harus semua. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik, atau yang biasa kita sebut dengan primary key. Beberapa atribut juga dapat ditetapkan sebagai calon kunci atau candidate key. Misal, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut, entitas dosen dengan NIP sebagai key atribut, dan sebagainya. Foreign key adalah himpunan siap dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Structured Query Language, atau yang sering disebut SQL, adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Contoh
SQL adalah select distinct attribute list from table list where condition. Attribute list adalah daftar nama, atribut atau kolom tabel yang berada dalam tabel list dan nilainya didapatkan melalui query. Tabel list adalah daftar tabel relasi yang memiliki nama dengan domain variabel pada tiap nama yang diberikan untuk memproses query. Condition adalah statement perbandingan dalam SQL query yang mengkombinasikan operator perbandingan and, or, dan not. Sedangkan distinct adalah keyword yang bersifat opsional, boleh ditulis boleh tidak, yang mengindikasikan suatu hasil query yang tidak memiliki duplikasi data. Secara default didapatkan duplikasi pada hasil query atau tanpa distinct. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundant atau duplikat. Bentuk normal pertama atau first NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bentuk normal kedua atau second NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci, memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Bentuk normal ketiga atau third NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci, tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.